Hai gengs, back with Widinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah dia tertarik padamu karena apa ya? Karena apa ya? Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Aku bakalan kasih waktu untuk kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Dia tertarik padamu karena apa? Karena apa ya? Oke, dia tertarik padamu karena sebenarnya selain tertarik, dia juga kayaknya mengharapkan kamu banget. Ya, bisa jadi dia kagum sama kamu, dan mungkin beberapa orang sekitarnya dia juga kagum sama kamu. Mungkin ada orang sekitarnya yang bilang kamu tuh seperti apa, dan dia makin yakin, makin kagum jadinya sama kamu juga. Kamu tuh energinya memang positif, memang seseorang yang kayak baik ke hati ya, jadi nggak ada alasan buat nggak tertarik sama kamu gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kamu tertarik, kenapa dia tertarik sama kamu, ya kenapa enggak gitu ya. Why not ya. Mungkin ya bukan dia aja yang tertarik, mungkin orang lain juga banyak yang tertarik sama kamu. Bukan cuma 1-2 hal, alasannya mungkin banyak kayaknya ya. Kamu tuh kayak punya bakat atau sebuah talenta, tapi aku nggak tahu itu apa ya. Kamu ahli dalam bidang apa, atau kamu pintar dalam bidang apa. Kamu orangnya nggak gampang ngejudge keburukan dia. Mungkin dia tahu diri dia buruk atau kurang, tapi kamu nggak ngejudge dia. Dan di sini kamu orangnya cerdas, pintar, well manner, tenang, sikap pembawaannya tenang. Baik dalam berkomunikasi itu bagus, terlihat seseorang yang pintar dalam berkomunikasi. Pemikirannya juga luas, wawasannya mungkin juga luas. Orangnya rendah hati, kamu tahu berasal dari mana gitu, jadi bukan orang yang sombong gitu ya. Kamu tahu apa aja sih kayaknya nih. Mungkin ada yang bagus dalam apa ya, religius lah gitu istilahnya. Memang kamu seseorang yang diharapkan banyak orang kayaknya, banyak orang yang tertarik atau kagum juga sama kamu. Kamu tuh kayak apa ya, mungkin dia terinspirasi atau banyak orang yang merasa terinspirasi sama kamu. Apa aja sih terinspirasinya? Bisa dari cara kamu berpakaian, kan bisa aja kan. Kamu tuh sebelum melakukan sesuatu selalu dipikir-pikir, selalu mikirin orang lain. Apa baiknya untuk orang lain, manfaatnya apa untuk orang lain. Dan pikiran kamu tuh out of the box, selalu beda. Dia tertarik karena kamu orangnya menyenangkan, selalu ceria, selalu happy. Jadi energi yang kamu bawa ke orang sekitar tuh happy, hangat. Orang yang dekat sama kamu tuh ketularan happy-nya gitu ya. Dan dia merasa ada warna baru setelah kamu hadir ke dalam hidupnya. Dia tertarik karena kamu cantik, karena kamu ganteng, menarik ya dari luar. Makanya kadang dia tuh suka flirtingin kamu. Banyak hal yang kamu kuasai, kayak kamu kreatif gitu dalam beberapa hal. Kedewasaan kamu juga, kamu lumayan pintar dalam mengingat sesuatu. Ada jiwa-jiwa healer, ada yang punya jiwa-jiwa healer di sini, bisa menyembuhkan gitu loh. Kamu patah hati, sakit hati bisa healing sendiri mungkin ya. Kenapa dia tertarik? Dia nggak bisa stop buat mikirin kamu. Kayak kamu tuh udah tertanam di pikirannya. Kalau kamu masa lalu apalagi, dia punya space sendiri, isinya tuh kenangan tentang kamu.
banyak hal yang udah kamu raih dalam hidup kamu, dan kamu seseorang yang pantas dijadikan partner. Jadi dia juga ngerasa cocok, kamu tuh kayak partnernya lah buat dia. Dan aku lihat kamu pintar dalam memutuskan atau mengambil keputusan. Kamu juga orangnya mau effort katanya. Kamu selalu penuh persiapan. Kamu disukai banyak orang-orang sekitar kamu. Orang tuh juga ngerasa happy atau bangga bisa dekat sama kamu. Dan ada seseorang yang menganggap kamu tuh rumahnya. Ya, kamu tempat dia kembali. Di saat semua orang menjauhkan dia, tapi kamu tuh enggak gitu loh. Jadi kan ibaratnya kamu tuh rumah tempat dia kembali. Kesabaran kamu juga yang bikin dia kagum dan tertarik. Mungkin dia gampang cocok, gampang deket sama kamu, tapi sama orang lain enggak sebenarnya. Jadi ibaratnya dia gampang banget deket sama kamu, tapi sama yang lain enggak begitu. Kamu orangnya banyak aktivitas, banyak pekerjaan yang kamu kerjakan, tapi kamu bisa menghandle itu. Ibaratnya kamu mandiri, kamu sukses, tapi kamu nggak menyusahkan orang lain gitu loh. Dia sangat menikmati hubungannya sama kamu. Deket sama kamu tuh kayak happy aja gitu loh, nggak menyusahkan, nggak merepotkan. Ada kepuasan tersendiri dia bisa dekat sama kamu. Dan dia ngerasa apapun yang kamu lakukan itu semua kayak dari hati, terpancarkan, tulus. Hidup kamu juga udah cukup stabil, emosional, finansial, karir mungkin, pekerjaannya udah cukup stabil. Tuh, kan aku bilang kamu tuh punya space spesial ya di hatinya dia. Space itu tuh isinya kamu, perasaannya ke kamu, alasan-alasan kenapa dia perasaannya tuh ke kamu. Ada keinginan dia tuh ingin memiliki kamu, saking dia tertariknya sama kamu. Dia merasa hati kamu tuh pure, perasaan kamu kamu tuh orangnya pure, tulus, nggak dibuat-buat, nggak fake. Baiknya kamu tuh tulus, bukan baik yang ada maunya atau memanfaatkan seseorang gitu. Dia udah merasa terikat sih sama kamu sebenarnya nih. Kamu mengisi puzzle-puzzle yang kosong. Mungkin dia pernah merasakan kehilangan. Pas kamu hadir tuh kamu mengisi kekosongan itu. Cie. Dan kamu juga ini kasih membawa cahaya buat hidupnya dia, memancarkan cahaya positif lah gitu ya kamu. Dan dia ngerasa cocoknya sama kamu aja. Mungkin dia pernah deket sama yang lain tapi nggak secocok sama kamu. Dia bisa terbuka sama kamu. Mungkin sama orang lain dia sulit buat terbuka, buat bercerita tentang diri dia. Tapi dia bisa gitu loh. Ke kamu tuh ngerasa cocok. Dan cocoknya mungkin ke kamu aja. Yang lain udah pernah nyoba tapi akhirnya kepikiran kamu lagi, balik ke kamu lagi. Ada yang sampai cinta mati ke kamu nih, kayak cinta mentok gitu. Ya, cinta setengah mati ya. Dia tertarik padamu. Kamu yang bikin hati dia tuh berbunga-bunga. Mungkin juga dia pernah mati rasa ya, tapi pas kamu hadir tuh jadi bangkit lagi hatinya. Jadi kayak menemukan pancaran mata air, oase. Kamu yang menghidupkan dia lagi, bangkit lagi itu. Benar kan? Tadi aku bilang kayak kamu tuh dia pernah mati rasa, tapi pas sama kamu tuh bangkit. Ini ada kartunya soalnya. Kamu yang membuat dia tuh kayak nggak bisa melawan gitu loh kalau sama kamu. Mungkin kalau sama yang lain dia bisa keras, bisa melawan, tapi sama kamu nggak. Mungkin kayak dia nurut sama kamu. Perasaan dia tuh udah mendarah daging, ngerti gak? Perasaan dia tuh udah
udah ke dalam-dalam lah, udah dalam banget mungkin sama kamu. Dia tertarik karena kamu orangnya juga nggak neko-neko, nggak macem-macem gitu ya. Mungkin kamu juga cocok sama circle-nya dia, asik diajak main ya, asik diajak ngobrol gitu ya, cocok lah mungkin sama circle-nya juga. Dan apa ya, kamu orangnya ini bisa diajak bekerja sama, ada teamwork sama kamu tuh. Mau ngerjain apa kamu tuh open for discussion, terbuka untuk diskusi. Mungkin dia seseorang yang tertutup, tapi sama kamu dia bisa yang dia mengalir gitu aja, terbuka, bercerita apapun ke kamu. Ada sisi kamu yang keras kepala dan menurut dia itu menggemaskan. Ya. Dan adalah hal-hal dalam diri kamu yang memang banyak orang yang tertarik juga sama kamu. Jadi berarti kalau banyak orang yang tertarik terus dia bisa dekat sama kamu, itu kan berarti suatu nilai plus buat dia. Dia bisa menjadi seseorang yang spesial buat kamu ya. Dia tertarik, dia merasa ada sebuah ikatan sama kamu yang sulit dilepaskan. Ketenangan kamu, tenangnya kamu tuh dia suka. Jadi ibaratnya seseorang yang tenang ini menurut dia seseorang yang udah cukup dewasa dan stabil emosional. Kalau seseorang yang udah stabil emosional berarti itu seseorang yang nggak apa ya, yang nggak menyusahkan gitu loh. Bukan emosional yang kayak bocah-bocah ya, yang childish, yang suka ngambek gitu ya. Kamu orangnya perhatiannya tuh detail. Mungkin dia pernah ngomong apa kamu ingat gitu ya, sedetail-detailnya. Entah kenapa dia tuh bisa dekat sama kamu, padahal dia sama orang lain suka jaga jarak, suka set boundaries gitu ya, tapi sama kamu enggak. Dan kamu ini tipenya kalau ada masalah berusaha untuk menyelesaikannya, nggak ditunda-tunda, nggak menjauh, menghindar atau silent treatment. Kamu orangnya suka berbagi katanya nih, baik energinya. Hidup kamu tuh seimbang, segala aspeknya tuh seimbang. Aku nggak tahu aspek apa aja. Misalnya kamu care sama pasangan kamu, tapi kamu juga care sama keluarga. Nah itu kan seimbang kan semuanya. Kesabaran, kamu tuh orangnya sabar gitu ya. Udah banyak masalah, udah banyak yang terjadi dalam hidup kamu, tapi kamu tetap sabar. Seseorang pernah menyakiti, tapi kamu sabar ya. Ini sabar atau bodoh beda tipis ya kak ya. Nggak apa-apa ya, namanya juga sabar ya. Mau dibilang orang bodoh atau apa, sabar ya. Yang membuat dia tertarik, kamu seseorang yang memang pantas dia tunggu-tunggu. Ada seseorang yang kayak punya tujuan ke kamu nih. Tujuan tuh maksudnya entah dia mau apa ya, dia misalnya menjauh nih, dia ingin menjadi seseorang yang mapan. Nanti dia akan menuju kamu pada saat dia sudah mapan. Tapi ada juga yang menjadikan kamu tujuan, ya dia punya tujuan dalam hubungan sama kamu. Misalnya untuk hubungannya serius gitu ya. Kamu tuh ada jiwa pemimpin, ada jiwa leader. Ada jiwa pemimpin, ada jiwa leader. Dan kamu selalu bersemangat, itu yang dia suka. Dan kamu sangat fokus ke diri kamu, ke masa depan kamu juga. Orangnya tegas katanya nih. Tegas dan selalu berusaha untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi ke seseorang. Orangnya penuh cinta kasih. Kelihatan kalau kamu sayang sama orang itu, kamu benar-benar perhatian sama orang itu. Bucin, jadi kalau udah cinta tuh benar-benar bucin katanya. Bucin kan berarti mungkin in good way ya, care, perhatian, setia gitu ya. Orangnya kuat, masalah apa aja tuh kuat, dan bisa survive dalam keadaan
terpuruk atau apapun keadaannya, kamu bisa survive. Kamu selalu kasih support katanya tuh, selalu mendukung. Banyak keberuntungan yang hadir dalam hidup kamu katanya. Penuh keberuntungan. Selalu optimis dan ambisius kamu dalam menjalani hidup. Mungkin itu juga dia suka ya. Dan kamu orangnya apa ya? Kalau ada keinginan, kamu kejar cita-cita dan impian-impian kamu. Pantang menyerah. Nggak mudah putus asa ya. Kamu sayang sama binatang, suka sama binatang. Orangnya juga nggak suka ganggu orang lain gitu ya, nggak suka merepotkan. Mungkin kamu juga family man atau family woman. Keluarga itu penting dan kamu cukup perhatian sama keluarga kamu. Dia tertarik padamu. Dari fisik juga ada yang tertarik sama kamu dari fisik. Mungkin fisik kamu ideal atau gemas gitu ya, gemai, menggemaskan. Ya, karena ada yang bilang, enggak kok kak, fisik aku nggak ideal. Ya mungkin menggemaskan ya. Jangan suka merendah diri gitu, nggak bagus ya. Ucapkan kata-kata yang baik untuk diri sendiri. Ya. Kenapa harus mengucapkan kata-kata yang baik untuk diri sendiri? Karena diri kamu itu nggak tahu kata yang positif sama negatif. Ya, jadi harus dikasih kata-kata yang positif terus. Nih, ibarat gelas isinya air kotor ya. Kamu isi terus gelas itu sama air yang kotor, akan tetap kotor. Tapi kalau gelas kotor diisi sama air yang bersih, yang jernih, gelas itu lama-lama akan bersih, akan jernih. Sama kayak diri kamu misalnya negatif, kamu ngerasa negatif, tapi diisi terus, dikasih kata-kata positif, afirmasi positif setiap hari, lama-lama bisa positif. Nah, itulah kenapa nggak boleh merendahkan diri sendiri, harus memberikan kata-kata yang positif buat diri sendiri gitu ya. Kalau positif ya nanti hal-hal positif juga akan datang ke dalam hidup kamu. Kamu tuh punya bakat, talenta atau hobi ya kayaknya. Dan kamu tipe yang bisa menyenangkan diri kamu sendiri, bisa menghibur diri kamu sendiri. Kamu punya teman-teman bestie yang baik, hubungan kamu sama mereka juga baik, sama circle kamu baik. Kamu gampang beradaptasi sama orang-orang. Banyak orang yang suka sama kamu gitu loh. Banyak orang yang pengen ketemu sama kamu di saat mereka sudah tertarik sama kamu. Kamu tuh attitude-nya dan manner-nya tuh bagus. Dan kamu selalu menjaga silaturahmi dengan orang-orang terdekat kamu. Kamu mungkin suka baca ya. Dari kamu suka baca itu terlihat kalau kamu itu cerdas dan pintar dan wawasannya luas. Kamu selalu berharap sama hal-hal baik, penuh pengharapan orangnya tuh. Bukan orang-orang yang pasrah terhadap keadaan. Dan kamu juga paham hal-hal apa ya? Hal-hal supranatural atau spiritual kayak zodiak, astrologi, tarot. Hal-hal di luar nalar mungkin ya. Ya memang banyak orang yang gampang gitu deket sama kamu, gampang cocok sama kamu. Apapun yang kamu kerjakan itu berkembang, ada hasilnya. Kamu bisa merubah orang lain. Misalnya awalnya seseorang nggak suka atau nggak dekat sama kamu, tapi lama-lama dia bisa suka dan tertarik dan bisa dekat akhirnya sama kamu, mau lawan jenis atau bukan. Banyak orang tuh yang kayak menjadikan kamu inspirasi atau panutan. Dan kamu orangnya ini ya, punya banyak kemauan, punya banyak goals, punya banyak cita-cita. Dan keinginan yang kamu miliki atau kamu punya cita-cita, tapi ibaratnya kamu gampang banget buat achieve, buat mencapai apa yang kamu inginkan. Kamu orangnya rendah hati, nggak sombong, fashionnya bagus,
orang gampang punya hubungan sama kamu, mau lawan jenis atau bukan tuh gampang untuk apa ya, untuk apa sih, untuk punya hubungan, pertemanan, persahabatan, atau relationship ya. Selera musik kamu juga bagus nih mungkin, dan kamu beberapa bisa memainkan alat musik, atau kamu suka musik atau suka dengerin lagu. Aku nggak tahu, tapi lebih ke situ sih kayaknya, suka main musik atau bisa memainkan alat musik. Banyak orang yang tertarik sama kamu ini kepikiran kamu terus. Mereka punya feeling, dan feeling itu kayak susah buat mereka lupakan. Ya, dan ada seseorang yang tadinya tuh energinya negatif, tapi pas dekat kamu lama-lama jadi lebih positif. Nah, kalian lihat sendiri, sumpah demi apa. Tadi kan aku bilang apa sih tentang positif afirmasi ya, afirmasi positif. Pas di kartu mana sih tadi belakang ini? Nah, tiba-tiba di sini ada kartu yang baru aja aku taruh, positive affirmation. Wow, sumpah ini kartunya bisa serelate itu ya. Tadi aku tuh ngebaca itu dari intuisi, belum melihat kartu ini, tapi tiba-tiba di sini ada kartunya. Iya, kamu orangnya positif, suka memberikan afirmasi positif ke diri kamu sendiri. Kamu punya self love. Pas aku bilang self love, aku lihat ini, love myself. Ya, pas aku bilang self love, terus aku baru baca ada love myself. Ya, kamu tahu cara mencintai diri sendiri, menghargai diri kamu sendiri juga. Kamu tahu cara bersyukur. Kamu menyadari kalau kamu tuh seseorang yang punya self worth. Kamu tahu nilai-nilai kamu tuh di mana. Kamu tahu kalau kamu seseorang yang berharga, bernilai, pantas dihargai, pantas dicintai, layak untuk dihargai. Kamu tenang. Ada dari kalian itu yang intuitif ya, intuisinya bagus, insting, feelingnya bagus. Hatinya juga baik hati, hatinya tuh positif, gak ada aura-aura negatif. Ada yang tertarik sama kamu, memang kamu cantik, memang kamu ganteng, menarik. Keberanian, jiwa kamu yang berani, ada orang yang suka. Kamu bisa menjaga ini apa? Kamu seseorang yang memang menjaga kesehatan. Mungkin kamu suka olahraga, suka share yang positive things gitu. Intinya orang tahu kalau kamu tuh sangat menjaga kesehatan kamu. Kalau kamu sangat menjaga mental kamu gitu ya, untuk kamu tetap bahagia. Dan kamu orangnya ini makin lama makin bertumbuh dan berkembang. Ada yang tertarik sama fisik kamu memang nih. Ada seseorang yang tertarik. Dari tertarik itu dia lama-lama punya feeling, lama-lama feelingnya besar, perasaannya besar ke kamu, perasaannya bertumbuh. Ada yang tertarik sama kamu karena kamu orangnya pintar merawat diri. Ada yang tertarik misalnya dari rambut kamu bagus gitu ya, kamu merawat rambut kamu misalnya. Kamu orangnya cerdik dan suka ini berjiwa bebas, nggak suka diatur atau nggak suka dikekang. Apa yang kamu omongin juga mungkin baik, hal-hal baik, perkataan yang mungkin lembut. Orangnya suka memberi makanan, memberi bantuan, materi, apapun, dalam bentuk apapun bantuannya. Friendly, ramah, suka tersenyum. Jadi orang tuh kayak nggak takut buat deket sama kamu, karena kamu open dan welcome sama siapapun. Terlihat happy terus gitu dari luar. Padahal nggak tahu happy atau enggak ya. Banyak orang yang percaya sama kamu nih katanya. Kamu seseorang yang pendengar yang baik. Orang ada masalah, kamu selalu coba buat bantu, dengerin, kasih solusi ya. Memang kamu tuh orangnya manis, cute. Manis dan cute tuh gak harus cakep, cantik, ganteng ya, enggak. Manis itu bisa karena kamu tuh menyenangkan, senyumnya manis. Bisa karena
apa sih, pembawaan diri kamu tuh yang manis, kata-katanya tuh yang keluar dari mulut kamu tuh lembut, manis gitu, kata-kata baik, kata-kata positif maksudnya. Ketegasan kamu mungkin seseorang yang punya prinsip, kalau udah AA gitu loh, kamu punya prinsip yang kamu pegang teguh, dan orang jadi kagum ya jatuhnya sama kamu. Jarang-jarang ya kan hari gini seseorang yang punya prinsip ya, makanya kamu tuh orangnya strong, tadi aku bilang udah punya prinsip terus strong, jadinya tegas, bukan seseorang yang gampang tergoyahkan, seseorang yang ngikutin arus gitu. Kalau arusnya negatif kamu ikut negatif, kamu gak kayak gitu. Dan kamu orangnya mandiri, independen, bisa berdiri di kaki kamu sendiri tanpa merepotkan dan menyusahkan siapapun. Kalau ada masalah juga kebanyakan diam, nggak berkoar-koar, nggak marah sana sini gitu ya. Dan ketika berbicara itu banyak orang yang tertarik dari cara kamu berbicara, misal dari suara kamu, misal dari apa yang kamu omongin, mungkin apa yang kamu bicarain berbobot, terlihat cerdas, terlihat pintar, berwawasan luas, itu kan orang pasti gampang tertarik jadinya ya. Dan kamu gampang banget beradaptasi di sebuah circle. Misalnya circle A, kamu jadi seseorang yang seperti apa, circle B itu kamu kayak gimana. Jadi kamu pintar menempatkan diri di berbagai situasi, keadaan, dan ya tergantung orang-orangnya, tergantung circle-nya kayak gimana ya. Dan penglihatan kamu itu tajam. Jadi gini, misalnya orang lihat sesuatu, tapi dia nggak sadar gitu loh dari apa yang dia lihat. Tapi kalau kamu bisa notice atau sadar atau aware ketika kamu melihat sesuatu, kamu langsung bisa tahu, oh misalnya di sana tuh ada gunung, ya orang lain melihat gunung, tapi mereka nggak tahu kalau itu tuh gunungnya lagi kenapa. Nah pas kamu yang melihat gunung itu, kamu bisa tahu kalau itu gunung misalnya lagi erupsi, lagi apa ya, gunungnya lagi kenapa-napa gitu misalnya ya. Aku nggak tahu kenapa aku nyontohinnya gunung, itu biar cepet aja apa yang ada di kepalaku ya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, aku bakal kasih yes or no question buat kalian. Kalian siapin pertanyaannya apa buat kalian yang belum tahu atau baru subscribe. Ini ada dua kartunya itu jawabannya yes or no. Aku nggak tahu yang mana, ini masih aku shuffle. Kalian siapin aja pertanyaannya, terserah apapun pertanyaannya, bebas. Nanti aku bakalan jawab yes or no. Oke ya, aku mau bikin pertanyaan apa ya? Aku mau ikutan bikin pertanyaan, biar ikutan kerasa gitu lah, kayak kalian yes or no, happy atau sedih gitu ya. Bentar, aku mikir apa ya. Oke, aku udah punya pertanyaannya. Jawabannya adalah no. Oke, itu aja ya geng, semoga itu nggak bikin kalian sedih. Oke, itu aja. Terima kasih ya sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan menghibur. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye-bye.